Selamat datang di Budi Sulaksono Channel. Terima kasih telah berkunjung di channel ini. Jangan lupa, subscribe dan bunyikan loncengnya, like, komen dan share, agar kalian tidak ketinggalan update channel ini. Pada kali ini, Budi Sulaksono Channel akan berbagi materi listrik dinamis, bagian 1. Yaitu kuat arus listrik. Baiklah, sahabat Budi Sulaksono Channel, mari kita simak baik-baik materinya. Listrik dinamis, atau listrik mengalir. Listrik dinamis adalah ilmu yang mempelajari fenomena dan faktor penyebab muatan listrik bergerak dalam rangkaian listrik. Listrik dinamis disebut juga elektrodinamis. Untuk memahami materi listrik dinamis, beberapa bahasan yang perlu kamu pahami antara lain, 1. Kuat arus listrik, 2. Potensial listrik atau tegangan listrik, 3. Hambatan pada rangkaian listrik. Kuat arus listrik. Besarnya muatan yang bergerak dalam selang waktu tertentu disebut kuat arus listrik. Seperti sudah kamu ketahui, pada pembahasan listrik statis, muatan yang dapat bergerak adalah jenis muatan negatif, atau yang disebut elektron. Muatan dapat berpindah akibat adanya beda potensial yang dihubungkan. Elektron bergerak dari beda potensial negatif ke arah positif. Sedangkan arus listrik disepakati bergerak ke arah sebaliknya, yakni dari potensial tinggi ke rendah, atau arus listrik mengalir dari muatan positif menuju negatif. Perhatikan arah elektron, dan arah arus listrik pada tayangan berikut, agar kalian bisa membedakannya. Jadi, arus listrik adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sedangkan arus elektron adalah aliran elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Syarat arus listrik dapat mengalir. Perhatikan baik-baik tayangan berikut. Rangkaian terbuka, dan tidak ada sumber listrik atau beda potensial. Mengapa lampu tidak menyala? Rangkaian tertutup, dan ada sumber listrik atau beda potensial. Mengapa lampu menyala? Jadi, syarat arus listrik dapat mengalir antara lain, 1. Pada rangkaian tertutup. 2. Ada sumber listrik atau beda potensial. Arus listrik merupakan salah satu dari 7 besaran pokok dengan satuan ampere, dan dapat diukur menggunakan alat ukur amperemeter. Perhatikan cara pengukuran kuat arus listrik menggunakan amperemeter. Pemasangan amperemeter dalam rangkaian listrik disusun secara seri atau tidak bercabang. Cara membaca hasil pengukuran pada amperemeter. Bagian-bagian amperemeter yang perlu diperhatikan dalam pembacaan hasil pengukuran amperemeter antara lain: skala maksimum, skala yang ditunjuk jarum, skala batas ukur, yang terhubung dengan rangkaian listrik. Hasil pengukuran pada amperemeter di atas, dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. Nilai yang terukur, sama dengan nilai yang ditunjuk jarum, dibagi nilai skala maksimum, dikalikan batas ukur. Maka nilai yang terukur, sama dengan 34 dibagi 100 dikalikan 1, sama dengan 0,34 ampere.
Berdasarkan arah alirannya, arus listrik dibagi menjadi dua kategori, yaitu, 1. Arus searah, direct current atau DC, yaitu, arus ini mengalir dari titik berpotensial tinggi menuju titik berpotensial yang rendah. 2. Arus bolak-balik, alternating current atau AC, yaitu, arus ini mengalir secara berubah-ubah mengikuti dengan garis waktu. Besarnya kuat arus listrik, dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. I, sama dengan Q per T. Di mana, I, adalah kuat arus dengan satuan ampere. Q adalah jumlah muatan yang mengalir dengan satuan kolom. T adalah waktu yang diperlukan selama muatan mengalir dengan satuan sekon. Sahabat Budi Sulaksono Channel, selanjutnya perhatikan beberapa contoh soal berikut. Muatan listrik sebesar 600 coulomb, mengalir selama 1 menit pada suatu penghantar. Besarnya arus yang mengalir adalah A. 1 ampere, B. 5 ampere, C. 10 ampere, D. 20 ampere. Pembahasannya sebagai berikut. Persamaan, hubungan muatan listrik, Q, dengan arus listrik, I, dan waktu, T, sebagai berikut. Dari soal, diketahui, muatan listrik, Q, sama dengan 600 coulomb dan waktu, T, sama dengan 1 menit sama dengan 60 sekon. Ditanyakan, kuat arus listrik, I, sama dengan. Dijawab, kuat arus listrik, I, sama dengan, Q per T, sehingga I, sama dengan, 600 coulomb per 60 sekon. Maka I, sama dengan, 10 ampere. Maka, jawaban benar adalah C. Pernyataan berikut yang tidak tepat adalah A. Kuat arus listrik berbanding terbalik dengan waktu. B. Muatan listrik berbanding terbalik dengan waktu. C. Kuat arus listrik berbanding lurus dengan muatan. D. Muatan listrik berbanding lurus dengan kuat arus dan waktu. Pembahasannya sebagai berikut. Persamaan, hubungan muatan listrik, Q, dengan arus listrik, I, dan waktu, T, sebagai berikut. Dari persamaan tersebut, maka diperoleh hubungan sebagai berikut. 1. Besar kuat arus listrik, I, berbanding lurus dengan muatan listrik, Q, dan berbanding terbalik dengan waktu, T. 2. Besarnya muatan listrik, Q, berbanding lurus dengan kuat arus listrik, I, dan waktu, T. Maka, jawaban yang paling tepat adalah B. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Dan jangan lupa setelah menonton berikan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan update channel ini.